صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketentuan puasa. Pada hari ini kita akan membahas tuntas seputar materi tentang puasa. Materi apa? Puasa. Tentang apa? Puasa. Siapa namanya? Namanya siapa? Nindi. Oke. Puasa itu merupakan bagian daripada rukun Islam. Ama, kira-kira urutan yang keberapa? Urutan yang keempat. Hur? Ada berapa rukun Islam semuanya? Aina, ada berapa? Loh, rukun Islam semuanya ada berapa? Hah? Ya Allah, ada berapa nih? 5. Mas mari dijawab Mas Ahmad. Gak dirumah. Urutannya saja yang keempat itu puasa, berarti masih ada setelah 4 kan itu. Rukun Islam itu semuanya ada 5. Yang perlu kita pahami di sini tentang puasa adalah bahasa. Bahasa puasa itu kalau diambil dari bahasa Arab, kalimatnya adalah as-shaum. As-shaum itu bahasa Arab daripada puasa. Makanya orang-orang Jawa yang tulen atau yang tua itu menyebutnya bukan puasa tapi siam. Kenapa diambil dari kata-kata siam? Karena mereka mengambil dari versi bahasa Arab as-shaum menjadi siamun, itu isim masdarnya. Sehingga diambil kalimat siam, tidak menghilangkan bahasa Arabnya, juga tidak menghilangkan bahasa Jawanya. Diambil versi yang tengah. Makanya orang tua-tua kalau bilang jenengan siam, kan begitu. Berarti siam itu puasa. Bergantilah era ke era. Sekarang kalimat siam itu jarang digunakan, jarang dipakai oleh era-era sekarang. Apalagi sekelas kalian sing ngomong akeh ku ya poso ora, ngono. Bukan siam enggak, bukan begitu, tapi poso to ora. Muncullah berbagai metode istilah dari kalimat puasa itu. Ada yang mengistilahkan sudo. Apa sudo? Lesu mbadok. Ada lagi istilah sapi. Apa? Bermangan diu sapi. Ada lagi apa? Ada apa lagi apa kira-kira? Poso? Poso beduk, poso jam 8, poso asar. Jadi istilah-istilah itu banyak sekali. Ini artinya apa? Istilah bahasa itu enggak bisa dijadikan ukuran definisi daripada fikih. Sehingga di sini untuk puasa itu sendiri fikih mendeskripsikan ya. Apa itu namanya? Mendeskripsikan
dengan istilah menahan lapar, minum, makan, atau yang membatalkan puasa dari mulai fajar sehingga terbenamnya matahari. Istilahnya adzan maghrib, menahan atau mencegah, ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu pun disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang menjadi tolak ukurnya, disertai dengan niat dan syarat. Sehingga tidak asal-asalan nggak makan, nggak minum terus diarani puasa, enggak. Wong nek ra mangan ra ngombe terus diarani puasa, belum tentu. Kenapa? Karena rangkaian puasa itu ada syarat dan niat yang tertentu. Makanya niatnya harus jelas. Kalau puasa Ramadan ya niatnya harus puasa Ramadan. Kalau puasa hari Senin misalnya, hari Kamis, yang niatnya harus jelas. Kalau puasanya hari Bid, hari terang, mulai tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, itu niatnya juga harus jelas. Apalagi niat puasa qadha itu juga harus jelas dan diperjelas. Sehingga muncullah kalimat niat itu, nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadis sanati fardhal lillahi ta'ala. Itu jelas semuanya. Saya niat puasa pada bulan ini, bulan Ramadan, puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Ini istilah pengertian puasa. Bisa difahami? Bisa difahami? Kemudian apa syarat-syaratnya puasa? Lah ini yang perlu kita pahami. Kita buka halaman 16. Halaman 16. Syarat wajib puasa. 1, Islam. Tentu ini menjadi tolak ukur, ya. Kalau tidak beragama Islam, maka istilahnya bukan siam atau puasa. Ada mereka-mereka yang menggunakan metode semedi. Ada yang menggunakan metode bertapa. Ada yang mereka menggunakan metode mengasingkan diri, meluangkan diri di salah satu tempat yang tidak bisa diganggu seseorang. Itu ada memang riyadhah-riyadhah yang seperti itu. Apakah itu masuk dalam bagian puasa? Tidak. Tidak, karena puasa atau siam ini hanya dikhususkan bahasanya bagi orang-orang Islam. Tanpa Islam maka tidak wajib puasa. Sehingga setiap mau sahur, orang tua-tua dulu kita mengajarkan agar membaca syahadat. Fungsinya apa? Agar keislaman kita ini tidak lepas. Karena Islam itu bisa lepas. Dengan apa? Dengan hal-hal yang bersifat murtad. Ngomong elek, gak ngakoni pangeran, meyakini ada Allah selain Allah, ada Tuhan selain Allah, ini juga murtad. Perilaku sikap kita yang mencerminkan tidak menghambakan diri kepada Allah, tapi menyembah selain Allah, ini juga murtad. Dan hal-hal seperti ini ketika puasa Ramadan wajib kita jaga. Caranya bagaimana? Sebelum sahur, orang tua-tua dulu mengajarkan agar membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian saking ngati-ngatine wong biyen dikongkon maca dongane poso. Nawaitu dikongkon maca niyate poso, nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadis sanati fardhal lillahi ta'ala. Walaupun tanpa itu di saat sahur itu sudah sah, tapi karena saking ngati-ngatinya
agar ibadah puasa kita tidak terancam gagal, maka itu dianjurkan untuk dibaca. Lah sebenarnya dongane mangan ya ora iku to. Apa dongane mangan? Doa mau makan doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mestinya itu ya harus dibaca waktu sahur. Tidak lantas kemudian nawaitu shoma ghadin dibaca, tapi Allahumma barik lana tidak dibaca. Ini kan salah faham, salah kaprah. Artinya harus tetap dibaca itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bagaimana kalau seandainya puasa sudah kita jalankan, sahur sudah, tapi di tengah-tengah puasa terjadi hal-hal yang bersifat murtad, apakah puasa kita terganggu? Jelas itu. Misalnya ya, habis sahur, habis subuh, kemudian kalian melakukan hal-hal yang bersifat murtad, tidak menyembah Allah tapi menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala, ya, menyembah pekerjaan, menyembah jabatan, sehingga itu dianggap betul-betul Tuhan yang memberikan sesuatu kepada kita. Nah ini kan resiko juga untuk puasa kita. Atau berbicara yang sifatnya kotor di saat kita puasa Ramadan, ini terancam juga keislaman kita. Sehingga kalau keislaman kita sudah terancam, maka otomatis puasa kita juga gagal. Mari subuh aman, begitu jam 10, jam 11 mulut kita nggak terkontrol, menghujat, mengolok-olok Al-Quran, ya, mentertawakan para nabi, para rasul, menghina, mengejek, ya. Artinya betul-betul ucapan itu tidak mencerminkan ucapan yang baik, tapi ucapan-ucapan yang kotor, menyuarakan hal-hal yang tidak pantas didengar orang banyak. Itu kan ada omongan-omongan yang sekiranya nggak pantas dirungokno wong akeh kan ya ono. Itu bagian daripada kata-kata kotor. Insyaallah contohnya kalian harus paham ya, apa kata-kata kotor itu yang sekiranya nggak pantas. Dalam hal ini adalah aurat. Aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Itu nggak perlu dibicarakan. Paham tara? Apalagi saat puasa Ramadan, harus betul-betul kita jaga. Kalau seandainya itu terjadi, maka puasa kita terancam gagal. Baik gagal secara syar'i maupun secara hakiki. Nah, sebagaimana yang disabdakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa tapi hasilnya cuma lapar dan dahaga, sementara pahalanya kosong. Paham ya? Yang kedua balik. Paham balik? Ciri-cirinya ada berapa? Balik itu cirinya ada berapa? Ya Allah, balik kok gak paham cirine. Wes nek cah wedok ciri-cirine balik apa? 1. Usia minimal usia perempuan yang menginjak balik itu 9 tahun. Ciri-ciri yang kedua, untuk perempuan sudah pernah datang bulan. Datang bulan itu sesuatunya keluar darah, padahal dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit. Insya Allah kelas 2 ini sudah semua masuk pada usia kriteria balik. Lah kalau sudah usia 9 tahun, masuk ke 10 tahun, ternyata belum datang bulan gimana? Ya gak gimana-mana, ya tetap ditunggu saja. Gak perlu banyak action, ya. Cah wedok saiki ana sing model action barang.
umur 10 tahun, belum pernah datang bulan, akhirnya beli pembalut. Nah, kan ini namanya action-actionan toh. Nggak perlu lah. Kalau memang belum keluar ya jangan dipaksakan diri, ya ditunggu. Ya rasa tuku pembalut dan lain sebagainya. Paham tar? Waya sekolah alasannya nggak masuk Pak, libur. Nah, bondone tuku pembalut toh, wis kacau pokoknya. Nah, jadi tuku pembalut itu dianggap surat izin orang mlebu sekolah, orang mlebu ngaji. Nah, ini ya, makanya nggak boleh dipaksakan. Nek cah lanang piye? Cah lanang itu minimal usianya 12 tahun. Ketika sudah usia-usia seperti itu, maka wajib melakukan puasa Ramadan. Bagaimana kalau usianya belum sampai segitu? Orang-orang tua kita mengajarkan ada istilah puasa jam-jaman. Nah, ada puasa zuhur, ada puasa jam 1, ada puasa jam 2. Walaupun kriteria fikih tidak seperti itu, tapi ini dalam rangka untuk melatih. Nah, kalau nggak dilatih, mungkin kalian juga tidak akan kuat puasa. Makanya sampean perhatikan ya, awal puasa hari pertama itu semua orang yang tidak terbiasa dengan ibadah puasa sebelum-sebelumnya dia akan jatuh lemes, nggak bertenaga. Tapi kalau sudah terbiasa ya biasa. Wan Rasulullah mengajarkan sumu tasihu. Kalau kita ingin sehat harusnya puasa. Ada apa di dalam puasa? Ternyata yaitu puasa itu ternyata kalau kita amati secara betul sama halnya pembakaran dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita